kembali berkumpul dalam rumah Tuhan untuk kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati persekutuan yang indah bersama Roh Kudus. Haleluya. Sebelum kita masuki ibadah pada pagi hari ini, saya undang saudara jemaat untuk ambil waktu bersaat teduh sejenak. Kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita ucapkan rasa terima kasih kita kepada yang paling dalam kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan kami boleh ada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan, atas kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa yang baik, oleh karena kebaikan Tuhan saat ini kami ada di tempat ini. Kau melihat setiap kerinduan kami rindu Tuhan untuk datang bersekutu dengan Engkau, meninggikan, memuliakan Engkau. Itu sebabnya Tuhan, ini hidup kami, kuduskan kami, layakan kami. Biarlah kuasa-Mu, pengampunan-Mu terus tercurah dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya ketika kami memuji menyembah Engkau, Engkau yang duduk dan bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Itu Engkau yang bertata dalam setiap apa yang kami naikkan pada saat ini. Dari awal sampai akhirnya ini akan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon biarlah kuasa-Mu mengurapi kami semua, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Biarlah pengurapan yang khusus dari Engkau mengurapi kami semua. Kuasa otoritas-Mu berdaulat dalam hidup kami, sehingga setiap pelayanan kami adalah pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Umat-umat-Mu yang datang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu saja yang bekerja, ambil alih pelayanan Tuhan saat ini. Kami percaya kami yang datang dengan berbagai beban persoalan. Kami percaya juga kami pulang dengan penuh kebebasan kemenangan, karena kami dimerdekakan oleh kuasa-Mu, terlebih kebenaran firman-Mu yang akan datang kepada kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab itu Tuhan, kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang bekerja mengganggu ibadah kami. Dengan satu hati kami telah hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, kami percaya hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang sedang dalam perjalanan. Tentang terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan keadaan yang baik. Sama-sama kami memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat ini. Kami buka dan tabiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita bangkit berdiri teman semua. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Berikan jabat tangan kiri kanan. Selamat hari Minggu. Berikan salam yang terbaik. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oh, haleluya.
kita. Haleluya. Dia hiraukanku, oh dia hiraukanku. Ku bersuka sebab dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh dia hiraukanku. Ku bersuka sebab dia hiraukanku. Lebih lagi kita menjadi Tuhan, masuki gerbangnya. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan puji. Setiap hari, harinya Tuhan. Haleluya. Harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia hiraukanku. Kita bersama-sama. Dia hiraukanku, oh dia hiraukanku. Ku bersuka sebab dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh dia hiraukanku. Ku bersuka sebab dia katakan dia hiraukanku. Haleluya. Oh dia hiraukanku. Ku bersuka sebab dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh dia hiraukanku. Ku bersuka sebab dia hiraukanku. Ku bersuka sebab dia hiraukanku. Ku bersuka sebab dia hiraukanku. Kita jatuh sebab dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah katakan langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Sebab dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud ibadah. Katakan puji ku sembah. Haleluya. Ku puji ku sembah Yesus Kristus Tuhanku. Haleluya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya. 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 Kita pujilah Tuhan. Sebab dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah Tuhan, pujilah Tuhan. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah Tuhan, puji ku sembah, ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Tuhanku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan. Terima saja mereka pujian ini. Puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Tuhanku. Haleluya. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan. Puji ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Tuhanku. Puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Berikan buat Tuhan. Haleluya. Kita akan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Kami puji Tuhan, kami sembah Engkau Allah kami yang bertahta di tempat maha tinggi. Haleluya. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak terima pujian Tuhan. Haleluya. Sebab keagungan-Mu Tuhan mengatasi seluruh bumi Tuhan. Sebab kemuliaan-Mu bersinar Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
Tuhan kami datang berkumpul bersekutu mengharapkan hadirat Tuhan turun atas kami. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Biarlah itu Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan Yesus. Sebentar pula Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Maka beliau lebih hebat lagi untuk mengungkapkan isi hati Tuhan. Begitu juga kami jemaat-Mu Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Fokuskan hati kami, pikiran kami Tuhan. Biarlah kami hanya fokus pada firman-Mu Tuhan. Sebab itulah tujuan kami datang ke rumah-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami akan memberikan korban kesukaan kami yang pertama Tuhan. Bahkan tangan-tangan yang terulur Tuhan, bisa kecil yang kami berikan, biarlah itu Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum kepadamu. Dan kami percaya Tuhan akan mengembalikannya berlipat kali ganda. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami siap memberikan korban persembahan kami hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman bisa duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Tugas konteks akan maju ke depan. Kita naikkan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Waktu saja kita akan mendengar firman Tuhan. Silakan kepada hamba-Nya yang bertugas. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Bersyukur Tuhan masih berikan waktu dan kesempatan untuk kita sama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan juga belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur, berterima kasih pada Tuhan yang masih memberikan saya kesempatan untuk boleh melayani Tuhan, dan juga terima kasih pada Bapak Gembala yang kebetulan saat ini beliau ada pelayanan di Manado, yang sudah mempercayakan saya juga untuk melayani Tuhan. Saudara, Bapak Gembala akan ada di Manado selama hampir 1 minggu mungkin ya. Nanti Sabtu kembali lagi karena ada acara ulang tahun Pelprip se-Indonesia, dan kebetulan Bapak Gembala masuk di dalam kepengurusan KP Pelprip sehingga beliau harus ada di sana, dan hari Minggu ini beliau juga melayani di gereja lokal di sana. Puji Tuhan, kita langsung saja masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk membuka di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22, Kejadian 22, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita buka bersama-sama di dalam Kejadian 22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Sama-sama kita bangkit berdiri, dan kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, dan Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh.
Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke sebuah pusat anaknya. Sedang anaknya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal padaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan Gilead. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan sendirian. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, ayat-ayat yang kita baru baca ini adalah satu kisah yang memang benar-benar kalau buat umat Tuhan, anak-anak Tuhan, ini bukan satu cerita yang asing, tetapi kisah ini banyak sekali didengungkan dan kita mungkin pada saat saudara membaca perikopnya, kepercayaan Abraham diuji, saudara langsung tahu, oh ini cerita tentang itu, oh kisahnya seperti ini. Memang kisah ini adalah kisah yang kalau saya bilang mungkin semua orang Kristen tahu ya, nggak perlu baca Alkitab kita tahu cerita ini, tahu dari anak sekolah minggu juga tahu. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Abraham ini menjawab atas panggilan Tuhan, menjawab perintah Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh dia melakukan sesuatu, ada satu jawaban Abraham yang dia katakan kepada Tuhan. Nah saudara, latar belakang dari cerita ini kita belajar bahwa pada awalnya, pada mulanya Abraham ini bukan orang yang beribadah pada Tuhan. Pada pasal-pasal sebelumnya, mungkin di pasal 11 atau apa begitu ya saudara, sebelum ini ditulis bahwa Abraham ini, orang tua dari Abraham ini adalah pembuat berhala. Sehingga bisa kita bayangkan, mungkin pada saat itu Abraham juga adalah penyembah berhala. Tetapi di dalam pasal yang ke-12, Allah memanggil Abraham untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian. Dan pada saat itu saudara, yang luar biasa adalah Abraham tidak mempertanyakan perintah Tuhan. Abraham tidak sekalipun mempertanyakan panggilan Allah dalam kehidupannya. Kalau dipikir dia nggak tahu siapa Tuhan ini. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan yang memanggil dia, Tuhan yang menyuruh dia untuk melakukan sesuatu adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupnya. Hal ini berulang saudara. Ketika Abraham ini sudah keluar dan dia sudah menerima janji Tuhan, saudara ingat saudara, ketika Abraham sudah keluar dari Ur Kasdim, Tuhan datang, mengirimkan malaikatnya datang dan menjanjikan anak keturunan bagi Abraham. Dan yang dijanjikan adalah keturunan dari Sarah. 25 tahun janji itu belum tergenapi, baru tergenapi setelah 25 tahun. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun.
20 tahun rasanya udah gak mungkin. Sampai di tahun yang ke-24 Tuhan mengutus kembali malaikat untuk datang kepadanya dan mengatakan, pada saat seperti ini tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak. Dan saat itu digenapi. Saudara, kita bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang memanggil Abraham, Allah yang memanggil kita semua, adalah Allah yang sanggup menepati janjinya dalam kehidupan kita. Rancangan Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, saudara, mengenal bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam menggenapi janji-janjinya bagi kita, kita harus belajar untuk menyikapi bagaimana panggilan Allah dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Anaknya sudah lahir. Senang sekali saudara, karena akhirnya sudah punya anak sendiri, Sarah punya anak. Walaupun ada masalah yang lain, kita tidak usah bahas di situ, tapi kita fokus pada janji Tuhan ini ya, saudara. Nah, Tuhan Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia hanya menuliskan ya Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan Here I am Lord. Ini aku Tuhan. Tetapi di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata-kata Hineni, yang artinya ini aku budakmu Tuhan. Nah saudara, kita mau belajar tentang Hineni ini saudara. Ini aku budakmu, bukan pelayanmu, bukan hambamu, ditulisnya saudara. Tetapi artinya adalah ini aku budakmu. Saudara, seorang budak itu tidak punya hak sama sekali atas kehidupannya sendiri sekalipun saudara. Hidupnya sepenuhnya milik tuannya. Mati, hidup, sakit, sehat, makan, gak makan, ada duit, gak ada duit, bisa ini, bisa itu, semuanya ada di tangan Tuhannya, saudara. Dia sama sekali tidak punya hak berbicara sekalipun, saudara. Tidak ada hak di sana. Segenap kehidupannya, seluruh aspek kehidupannya adalah milik Tuhannya. Dan ketika Allah memanggil Abraham, sikap ini yang ditunjukkan kepada Abraham, kepada Tuhan, ini aku budakmu Tuhan. Artinya apa? Ini aku ini bukan siapa-siapa, aku ini milikmu. Dan saudara, ketika Abraham menjawab Hineni, dia tidak tahu apa yang Tuhan mau suruh dia lakukan. Sebagaimana waktu Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, dia tidak tahu Tuhan mau bawa kemana. Memang saat itu Abraham tidak menjawab ya Tuhan, atau tidak menjawab Hineni, enggak saudara. Tetapi sikap Abraham ini sudah menunjukkan bahwa respon dia terhadap panggilan Tuhan, respon dia terhadap perintah Tuhan adalah Hineni, ini aku budakmu Tuhan. Sehingga apa? Aku gak punya hak sama sekali atas kehidupanku. Apa yang engkau suruh aku lakukan, aku akan lakukan. Setelah itu saudara, setelah dia katakan ini aku budakmu Tuhan, hidupku milikmu, apa yang aku punya ini adalah milikmu. Ternyata yang Tuhan minta apa? Anaknya yang dia nantikan selama 25 tahun. Anak yang dijanjikan, yang Tuhan janjikan bahwa engkau, keturunanmu akan sebanyak pasir di tepi laut, akan sebanyak bintang di langit. Nggak terhitung banyaknya. Dan waktu awalnya ketika dia sudah punya Ismail tapi belum ada Ishak, dia katakan anak yang ini bukan ini, dia juga akan aku berkati, dia akan menjadi bangsa yang besar karena dia adalah anakku. Tetapi janji itu bukan untuk dia, janji itu untuk anak dari Sarah, yaitu Ishak. Dan saat itu Tuhan minta persembahkan Ishak
sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Saudara, 25 tahun penantian. Yang memberi adalah Tuhan, yang menjanjikan Tuhan, yang menggenapi Tuhan. Tetapi belum sampai Ishak punya istri, punya anak, Tuhan sudah minta Ishak untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Bagaimana perasaan Abraham? Berat, saudara. Tetapi ternyata, saudara, jawaban Hineni ini benar-benar dia nyatakan di dalam perbuatan, saudara. Hari itu Tuhan berfirman, dikatakan besok pagi-pagi benar Abraham bersiap, anaknya dibawa, menyiapkan kayu bakar, mengajak budaknya ambil keledai untuk membawa ini. Dia lakukan, saudara. Perintah yang buat kita nggak masuk akal, perintah yang buat kita, Tuhan kok nggak ngerti sih keadaan saya, Tuhan kok nggak ngerti sih, ini sesuatu yang saya sudah minta begitu lama, ini adalah janji yang Engkau berikan kepadaku, kok Tuhan minta segitu aja, begitu aja, dan mintanya bukannya kalau kayak sekarang, saudara, aku persembahkan anak ini bagi Engkau, artinya dipersembahkan untuk menjadi hamba Tuhan. Ini diminta untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Hineni ini sudah melekat di dalam kehidupan Abraham. Hatinya, jiwanya, kehidupannya sudah memang Hineni itu ada dalam kehidupannya, saudara. Sehingga ketika perintah yang enggak masuk akal, perintah yang tidak manusiawi, perintah yang rasanya kok Tuhan begitu, tetap dia lakukan. Dan Alkitab tidak pernah menuliskan bahwa Abraham mengeluh tentang permintaan Tuhan itu. Dia lakukan itu. Keesokan harinya dia bawa Ishak, dia berangkat. Saudara, ketika sampai di Gunung Moria, di kaki Gunung Moria, dia suruh hamba-hambanya tinggal, dan dia bawa anaknya Ishak untuk naik ke atas. Ishak yang panggul kayu bakarnya, Abraham bawa pisaunya. Saudara, pertanyaan Ishak, Bapak, semua kayu sudah ada, tapi dombanya mana? Yang mau dipersembahkan mana? Saudara, kira-kira rasanya Abraham bagaimana ketika Ishak menanyakan itu? Hancur hati nggak? Hancur, saudara. Saya ingat, saudara, waktu dulu kami pindah rumah dari rumah kontrakan yang pertama di Rancho Indah, kemudian karena ada sesuatu, sebenarnya bukan salah kita sih, dari yang punya rumah mengizinkan kita untuk tinggal, kontraknya sudah selesai, tetapi yang punya rumah bilang tinggal saja di situ Bapak, sampai nanti ketika anak saya pulang saya akan kasih tahu. Nah, kita tinggal dong di situ, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada berita apa-apa, tahu-tahu mereka kirim orang-orang kayak preman begitu untuk mengusir kita keluar. Singkat cerita, saudara, kita keluar dan kita tinggal di tempat ibadah waktu itu di keluarga Tante Evi di lantai 2, itu di terbuka begitu, 3 ruko ya, saudara. Jadi dibatas begitu, ada disekat sedikit, jadi kita taruh barang di situ, kita tinggal di situ. Waktu itu, saudara, selama berapa malam ya? Mungkin 2-3 malam kami tinggal di situ, saudara. Anak saya masih kecil, saya masih hamil file, saudara. Dari anak saya yang gede itu masih umur hampir 2 tahun, belum 2 tahun, saudara. Satu hari di antara 3 hari itu, saudara, anak saya ini nangis. Kita sudah pulang, sudah di tempat ibadah itu, sudah di tempat tidur, kita sudah siap-siap mau tidur. Anak saya yang gede ini masih belum 2 tahun, dia katakan, Mama, dia nangis, Mama ayo pulang. Itu rasanya, aduh, bagaimana ini ya, mau pulang. Terus saya bilang, aduh, mau pulang kemana, rumah gak ada. Dia nangis terus, ayo Mama pulang, gak mau di sini, ayo pulang ke rumah. Hanya yang seperti itu saja
sebagai orang tua itu rasanya aduh bagaimana ini, sakit sekali saudara. Bagaimana anaknya Ishak ini mempertanyakan, Bapak semua untuk persembahan sudah ada, tinggal korbannya yang gak ada. Sementara Abraham tahu yang akan menjadi korbannya adalah Ishak. Tapi Abraham tetap pada Hineni yang ada dalam dia. Dia tetap pegang itu. Ini aku budakmu Tuhan. Apa yang aku punya adalah Engkau punya. Hidupku Engkau punya. Engkau mau suruh aku bagaimana? Semuanya adalah milikmu. Semua hakmu. Aku tidak punya hak atas hidupku sendiri. Anakku juga adalah milikmu. Kalau engkau minta, aku persembahkan. Hancur hati saudara. Tetapi itu tidak membuat Abraham meninggalkan Hineni itu dari kehidupannya. Dia tetap lakukan itu saudara. Dan saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham ketika dia mengatakan Hineni itu saudara, artinya dia itu siap atas segala konsekuensi yang harus akan dihadapi atas permintaan Tuhan, atas permintaan Tuhannya. Dia nggak bisa lagi hitung untung rugi saudara. Kalau kayak kita kadang-kadang Tuhan suruh begini, kita masih hitung untung rugi. Tuhan, saya masih punya kebutuhan ini. Saya masih ini. Tuhan, jangan begini Tuhan. Masih tawar-menawar saudara. Tapi Abraham ini enggak, saudara. Dia tahu mutlak hidupnya Tuhan punya. Enggak ada hitungan, enggak ngitung untung rugi. Semuanya di dalam Tuhan. Kalau Tuhan minta, pasti itu yang terbaik. Dan saudara, apa yang dijawab oleh Abraham? Nanti Tuhan menyediakan. Di tengah situasi yang membuat Abraham hancur hati, di tengah situasi di mana rasanya gak ada harapan, saudara, dia ingat, Hineni, aku ini budaknya Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas hidupku. Sehingga apa? Dia yakin Tuhan bertanggung jawab atas kehidupannya. Walaupun Tuhan minta ini Ishak, dia yakin Tuhan punya jalan keluar di depan sana. Walaupun dia belum lihat saudara, jalan keluar itu belum kelihatan. Tapi dia tahu Tuhan yang punya janji. Tuhan pasti menggenapi janjinya dalam kehidupannya. Sehingga permintaan yang gak masuk akal pun, sehingga permintaan Allah yang membuat hatinya hancur sekalipun, tetap dia lakukan tanpa protes, tanpa pertanyaan, tanpa hitung-hitungan. Dia lakukan apa yang Tuhan minta. Ayat yang ke-11 saudara, kita baca. Ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Ya Tuhan di sini, here I am, ditulis lagi di dalam bahasa Ibrani dengan kata-kata Hineni. Saudara, secara manusia, kalau saya membayangkan saya di posisi Abraham, Tuhan minta Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Sudah sampai di atas. Dan pada saat itu posisinya Ishak sudah diikat, sudah ditaruh di atas mezbah. Abraham sudah mengangkat pisaunya untuk membunuh Ishak. Sudah begini, tapi kelihatan Abraham, Abraham, dan jawabannya masih Hineni. Kalau saya saudara, kalau saya di posisi Abraham, mungkin saya berpikir, aduh Tuhan, apalagi ini yang Tuhan mau minta. Tuhan, cukup Tuhan, mungkin itu yang akan ada dalam pikiran saya. Tetapi Abraham tetap katakan Hineni. Dia tidak tahu apa yang Tuhan mau suruh dia lakukan pada saat itu saudara. Tetapi yang dia katakan adalah Hineni. Dan saat itu Tuhan tahu saudara, Abraham adalah orang yang benar-benar menyerahkan hidupnya. Dia
memposisikan dirinya sebagai budak di hadapan Tuhan. Aku ini milikmu Tuhan. Aku ini ada dalam tanggung jawabmu. Aku tidak punya hak sama sekali atas hidupku karena Engkau adalah majikanku. Saudara, kita mau belajar sedikit lebih jauh tentang Hineni ini, saudara. Di sini dikatakan bahwa arti dari Hineni ini aku budakmu. Saudara, budak di sini di dalam kata-kata Hineni ini bukan budak yang terpaksa, saudara. Bukan karena saya dibeli, ya saya milik dia. Betul, kita dibeli oleh darah yang mahal, saudara. Tetapi kita mau belajar pengertian Hineni itu. Hineni itu seperti apa? Kita coba buka di dalam Keluaran, saudara. Dalam Keluaran 21 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Keluaran 21 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 saya akan bacakan. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Saudara, here I am your slave. Ini aku, budakmu, bukan budak yang terpaksa karena saya dibeli. Tetapi Hineni ini, budak yang dimaksud adalah seperti yang ditulis di dalam Keluaran 21 ayat 5-6. Seorang budak yang 6 tahun sudah 6 tahun bekerja pada satu orang tua. Pada tahun ke-7, aturan di sana Yobel ya saudara, 7. Pada tahun ke-7 itu mereka diberikan kesempatan untuk boleh melepaskan diri dari tuannya, saudara. Diberikan kebebasan, silakan masuk tahun ke-7, engkau sudah bekerja padaku, dan sekarang tahun ke-7 engkau boleh bebas. Tetapi Hineni ini, ketika orang mengatakan Hineni ini, posisinya adalah aku sudah dimerdekakan, aku sudah boleh merdeka, tetapi aku memberi diriku terikat kepada Tuanku, dan aku akan mengabdikan hidupku untuk Tuanku. Dia sudah punya pilihan untuk menjadi orang yang merdeka, untuk tidak lagi menjadi budak, saudara. Tetapi budak ini datang, Tuan, aku tidak mau keluar dari rumah ini. Aku mau tetap menjadi budakmu. Aku memberikan hidupku, istriku, anak-anakku di bawah kuasamu. Hineni, saudara, bukan sesuatu yang mudah. Bukan saya bilang bahwa berarti gak punya kebebasan, berarti gak merdeka dong. Kan Tuhan sudah membayar dengan darah yang mahal. Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah memerdekakan kita. Bukan itu intinya, saudara, bukan itu maksudnya. Tetapi konotasi kemerdekaan ini adalah tentang kehendak bebas, saudara. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap kita, saudara. Dan adalah pilihan kita untuk kita memberikan kehendak bebas ini, kita abdikan untuk Tuhan atau kita abdikan untuk kesenangan kita, saudara. Itu pilihan. Saudara, di dalam kehidupan kita selalu ada pilihan. Mau lakukan yang baik atau yang tidak baik. Mau lakukan yang sesuai yang Tuhan mau atau yang tidak mau, yang Tuhan gak kehendaki. Saudara masih bisa melanggar firman Tuhan gak? Bisa.
Sekalipun kita anak Tuhan, sekalipun kita bilang Tuhan, aku ini milikmu, kita masih bisa langgar firman Tuhan, saudara. Sengaja atau nggak sengaja, dua-duanya, saudara. Kita sengaja langgar juga bisa, benar nggak? Kita sudah tahu batasannya. Oh, kamu nggak boleh menipu. Tapi mungkin masih ada yang menipu, saudara, anak Tuhan. Karena apa? Karena kehendak bebas itu Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Hineni ini, saudara, memberikan kehendak bebasnya ini untuk sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan. Saya tahu pasti ada up and down-nya, saudara. Ada sesekali jatuh. Saya yakin kita semua di sini sudah belajar untuk berhineni, saudara. Walaupun masih ada banyak kali jatuh, tetapi intinya, saudara, budak ini menyadari bahwa dia punya kehendak bebas dan memang Tuhannya sudah kasih itu kebebasan, tetapi dia tidak mau ambil itu. Dia tetap terikat di bawah kuasa Tuhannya. Karena apa? Karena dia mencintai Tuhannya, karena dia mengasihi Tuhannya. Sikap ini yang Tuhan cari di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika Tuhan suruh lakukan ibadah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kita bisa memilih mau datang ibadah atau mau pergi jalan-jalan atau mau tetap tidur di rumah. Tetapi kalau hineni, saudara, aku mau lakukan yang Tuhan mau. Aku punya hak untuk aku. Dalam tanda kutip, aku sebagai manusia, aku punya hak untuk aku tidur karena aku capek. Tetapi hakku sudah aku serahkan kepada Tuhanku. Sehingga apa? Aku harus lakukan apa yang Tuhan mau. Ibadah. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Ini dia. Mudah atau tidak? Sangat sukar untuk mengampuni orang, saudara. Mulut bisa ngomong sudah mengampuni, tapi hati, sikap, perbuatan kita nggak bisa bohong. Tuhan lihat, saudara, sampai ke dalam hati kita. Salah satu perintah Tuhan adalah ampuni. Kasihilah musuhmu. Artinya ampuni dia. Tuhan, yang lain-lain oke deh, yang ini jangan deh Tuhan. Enggak ada, saudara. Kalau hineni, apa yang Tuhan suruh, ya kita harus lakukan. Karena apa? Hidup kita ini Tuhan punya. Hati kita, jiwa kita ini Tuhan punya. Seluruh apa yang milik kita, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, Tuhan punya, saudara. Dan kalau hineni, kita tidak punya hak untuk mengatakan tidak atas setiap perintah Tuhan. Sebesar apapun, seberat apapun orang itu melakukan kesalahan kepada kita, saudara. Sejahat apapun perlakuan orang itu terhadap kita, Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Gak ada firman Tuhan yang bilang, kasihilah musuhmu yang cuman nyenggol dikit kamu. Enggak ada, saudara. Sampai yang sudah nusuk kamu sekalipun, kasihi dia, ampuni dia. Saya tidak tahu, saudara, bagaimana keadaan saudara. Tapi dalam kehidupan di dalam dunia ini, saudara, selalu ada orang-orang yang menyakiti hati kita, saudara. Selalu ada. Mungkin melalui omongan. Di depan kita manis, di belakang jelek-jelekin. Ada. Di depan kita baik, tetapi di belakang nusuk dari belakang. Ada juga banyak kasus di mana kita percaya kerjasama, tahu-tahu orang yang kita percaya nipu kita, dan uangnya nggak cuma kecil, saudara. Misalnya kesel, sakit hati, tapi firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, lepas pengampunan
Nggak ada firman Tuhan yang bilang kalau dia salah sama kamu gede, nggak apa-apa deh, kamu belum bisa ampuni. Nggak ada, saudara. Firman itu iya dan amin. Ampuni, lepas pengampunan, kasihi musuhmu. Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, saudara, perintah Tuhan itu memang sukar. Memang sukar karena kita hidup dalam daging. Tetapi perintah yang Tuhan berikan kepada kita adalah perintah yang bisa kita lakukan. Tidak ada satu perintah yang Tuhan suruh kita lakukan yang kita nggak bisa. Intinya mau atau enggak. Saya mau, Bu, tapi saya nggak punya kekuatan, saya nggak sanggup. Kita punya Tuhan. Kita punya Roh Kudus yang bisa memberikan kita kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, hineni. Apakah sikap hineni ini sudah ada dalam hidup kita, saudara? Ketika firman Tuhan datang kepada kita, ketika teguran firman itu datang kepada kita, apakah kita sudah berkata, hineni, ini aku Tuhan, aku budakmu, ini aku Tuhan, hidupku sepenuhnya ada di dalam tanganmu. Kita banyak kali memperjuangkan hak kita, benar saudara. Bahkan di hadapan Tuhan pun kita masih berargumentasi. Hak saya ini Tuhan, dia lakukan ini hak saya dong Tuhan. Itu hak saya, kenapa dia ambil begitu saja? Saya boleh dong Tuhan balas dia. Saya boleh dong Tuhan hantam dia. Saya boleh dong Tuhan serang dia balik. Tuhan katakan, engkau budak. Kita adalah budaknya Tuhan. Tapi ketika orang melakukan kejahatan kepada kita, Tuhan bilang, kasihi musuhmu. Bukan berarti Tuhan gak turun tangan, saudara. Alkitab mencatat pembalasan adalah hak Tuhan. Sehingga apa? Ketika orang jahat sama kita, jangan kita balas dia. Ampuni dia. Tuhan yang akan membalas, saudara. Pembalasan itu haknya Tuhan. Kita budak, kita gak punya hak membalas. Apalagi berargumen sama Tuhan kita, saudara. Hari ini, saudara, kita sama-sama belajar bagaimana kita harus meresponi panggilan atau perintah Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam Kejadian 12 ayatnya yang pertama, Kejadian 12 ayatnya yang pertama, itu tadi yang Abraham ya. Jadi kita lanjut Kejadian 6. Kejadian 6 ayat yang ke-13. Kejadian 6 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-22. Saya tidak akan baca semuanya, tetapi ini kisah tentang Nuh, saudara. Nuh tidak berkata hineni, tetapi sikap hidupnya adalah hineni. Dan apa yang dia alami, Tuhan memberkati dia. Karena dia hineni, maka Tuhan hatinya tertuju kepadamu, sehingga dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kita lihat in kontras ya, saudara. Yunus ini adalah nabinya Tuhan. Dia adalah alatnya Tuhan. Tetapi ketika Tuhan panggil dia, suruh dia pergi ke Niniwe, dia enggak katakan hineni. Padahal dia adalah hambanya Tuhan. Dia adalah alatnya Tuhan. Dia adalah perpanjangan mulutnya Tuhan, perpanjangan tangannya Tuhan. Tetapi dia tidak punya sikap hineni ini, saudara. Dia disuruh ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsus. Nggak cuma sampai di situ, saudara. Sudah sampai masuk di perut ikan, sudah sampai selama 3 hari dia berdoa
ya Tuhan, saya salah. Mungkin dia sudah, mungkin kalau Tuhan maha tahu ya, dalam pemikiran kita mungkin, dia sudah hineni kali, sudah menyadari bahwa perintah Tuhan dia harus lakukan. Ternyata enggak dong saudara, masih belum. Ketika dia sampaikan kepada Nineve dan Nineve bertobat, apa yang dia lakukan? Dia marah sama Tuhan. Dendam, pengampunan itu masih belum dia lepaskan, saudara. Sehingga teguran Tuhan datang kepadanya. Saudara, memang tidak mudah, saudara, untuk berkata, Hineni, ini aku Tuhan, aku budakmu, buat apa yang engkau mau atas hidupku. Gak gampang, saudara. Pergumulan yang saudara hadapi, proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara saat ini, saudara. Mungkin kita ada bertanya-tanya, Tuhan, kapan ini selesai? Tapi lepas dari proses itu, saudara, yang Tuhan mau adalah kita tetap katakan, ini aku Tuhan. Apa yang engkau suruh, aku mau lakukan. Tapi kok belum kelar, saudara? Percaya satu perkara, ketika engkau terus berhineni, Tuhan pasti jawab doamu. Tuhan punya jalan keluar untuk engkau. Tuhan pasti bawa engkau pada kemuliaan yang engkau tidak pernah bayangkan. Tetapi waktu-waktu ini, kalau engkau belum selesai dengan proses Tuhan, tetap seperti yang Abraham lakukan. Hineni, ini aku Tuhan. Hineni yang kedua yang Abraham katakan, ini aku Tuhan, ketika dia mengacungkan pisaunya ke arah Ishak. Abraham, hineni, ini aku budakmu Tuhan. Ternyata Tuhan katakan, selesai sudah. Selesai prosesmu. Ganti berkat yang luar biasa. Tuhan sediakan apa yang diperlukan. Saudara, apapun keberadaan saudara, seberat apapun proses yang saudara alami dalam kehidupan saudara, jangan pernah berhenti untuk memberikan hidupmu, mempercayakan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yang artinya lakukan semua perintah Tuhan. Tidak mudah, tetapi Tuhan memberi kekuatan buat kita. Bukannya hal yang gampang, tetapi Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan dan jalan keluar bagi kita. Kemenangan Tuhan sudah janjikan, saudara. Banyak kali kita gagal alami kemenangan itu karena kita gak terus, saudara. Hineninya cuma separuh. Ketika kita merasa kita masih sanggup, kita masih bisa, dan kita masih suka dengan apa yang Tuhan suruh, kita masih, hineni Tuhan, aku ini aku Tuhan, aku budakmu. Ketika sampai pada perintah yang kita gak suka, Tuhan, kalau ini mah gak bisa Tuhan, saya juga punya hak atas hidup saya. Ada banyak kali kita alami seperti itu, saudara. Hari ini kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, sampai pada titik terakhir kita harus tetap katakan, Hineni, ini aku Tuhan, aku budakmu. Perbuatlah apa yang engkau kehendaki, karena aku tahu rancanganmu tidak pernah gagal dalam hidupku. Ayat terakhir kita baca, Ayub 42 ayatnya yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Walaupun apa yang di hadapan kita seolah-olah tidak menjanjikan, seolah-olah tidak ada jalan keluar,
seolah-olah sesuatu yang mustahil untuk kita lepas atau selesai dengan pergumulan itu. Tapi Tuhan mengatakan, Ayub mengatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin, saudara. Ada beberapa hal dari Hineni yang kita perlu pelajari, tapi mungkin saya akan sampaikan pada kesempatan yang akan datang, saudara. Hari ini kita belajarlah lebih dahulu mengenai makna dari Hineni ini. Dan setelah kita tahu makna dari Hineni ini yang Tuhan mau ditemui dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku tidak sanggup secara manusia, tetapi ini aku Tuhan. Aku adalah budak-Mu. Perbuat apa yang Engkau kehendaki dalam hidupku, karena aku tahu Engkau bertanggung jawab atas hidupku dan rancangan-Mu tidak pernah gagal. Pemain musik maju ke depan. Haleluya, haleluya Yesus. Naikkan pujian tadi, ujilah aku Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang sedang kau alami hari-hari ini? Mungkin engkau merasa, Tuhan, this is too much. Tuhan, ini sudah terlalu berat buat aku. Tuhan, ini sudah terlalu lama. Tuhan, kenapa belum selesai? Saat ini, saudara, kembali katakan, Hineni, here I am, Lord. I'm your slave. Engkau bertanggung jawab atas hidupku. Engkau memegang kehidupanku. Dan rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupanku. Rancangan damai sejahtera-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupanku. Kinaya ujilah aku Tuhan.
kami mau Tuhan, kami mau mempercayakan hidup kami. Kami mau Tuhan mengikatkan diri kami kepadamu sebagai budak-Mu Tuhan, karena Engkau selalu bertanggung jawab atas hidup kami dan rancangan-Mu tidak pernah gagal. Ambil waktu sejenak, saudara. Ambil waktu sejenak untuk engkau berkomunikasi dengan Tuhan, untuk engkau ungkapkan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Kita ya berbuat apa yang engkau kehendaki dalam hidupku. Aku mau turut engkau Tuhan. Kita ya segera Roh Kudus, kami mohon Engkau bekerja, memberkati umat-umat-Mu Tuhan, memberkati anak-anak-Mu Tuhan, dalam menjalani proses ini sehingga kami tetap percaya kepadamu, tetap mempercayakan hidup kami kepadamu. Memberkati kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami mampu mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kami. Inna ya haleluya, naikkan pujian ini sekali lagi. Pujilah aku Tuhan. Coba ya hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu ya masa kaya Kudus bekerja melawat setiap kami. Engkau dengar seruan umat-umat-Mu Tuhan. Kita bagi rajaku yang percaya Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau Allah yang selalu sanggup untuk menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Tidak ada satu rancangan Allah pun yang gagal bagi hidup kami. Oleh karenanya Tuhan, kami mau terus berhineni.
Kami mau terus katakan ini, aku Tuhan, aku budak-Mu. Perbuatlah apa yang Engkau kehendaki di dalam hidupku. Aku mau ikut apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tetapi hamba percaya Tuhan, firman-Mu akan terus berbicara dalam setiap hidup kami. Kemanapun kami pergi dan berada, firman Allah yang hidup akan terus mengingatkan kami. Sehingga dalam keadaan apapun juga Tuhan, kami tetap mengingat bahwa kami ini ada di dalam tanggung jawab Allah, bahwa kami ini adalah milik-Mu seutuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau akan terus memampukan kami, Engkau akan terus memberikan kami kekuatan untuk kami bisa menyerahkan hidup kami, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah membalut hati kami, membebat kami dengan kasih-Mu, dan Engkau memulihkan kami untuk kami boleh melangkah dengan penuh kemenangan karena Engkau yang memiliki hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kembali kepada pemimpin puji. Haleluya, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan kabar persembahan yang kedua. Tugas kolektor kita akan maju ke depan dan kita akan berdoa. Saudara Maria akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh sampai kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar firman-Mu boleh terus berbuah dan ada dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Kiranya Kau memberkati besar kecilnya persembahan ini Tuhan, dan biar persembahan ini boleh menjadi perluasan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Maka persembahan akan dijalankan, kita naikkan pujian langit dan bumi, pujian Tuhan. Kesehatan serta keluarga, dan juga terima kasih atas pelayanan Tuhan yang telah bertugas pada pagi hari ini, mulai dari tim Praise and Worship, tim multimedia, protokol kesehatan, Asher, bahkan semua kita jemaat yang telah hadir. Kita telah sama-sama melayani Tuhan di tempat ini, dan kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Jam 10 pagi setelah ibadah raya pertama diadakan ibadah anak-anak atau ibadah sekolah minggu secara onsite dan online via Zoom meetings. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu, bagi orang tua yang membawa anak, diharapkan adik-adik sekolah minggunya boleh dibawa ke ibadah jam 10, ibadah anak-anak. Kemudian nanti ibadah raya kedua diadakan secara onsite jam 5 sore. Jadi bagi rekan-rekan jemaat, ada saudara yang belum beribadah pagi hari ini, mari diajak untuk beribadah di ibadah raya yang kedua jam 5 sore. Kemudian besok kita akan memasuki doa puasa mingguan GPDI Kota Wisata. Jemaat dipersilakan atau diperbolehkan untuk memilih puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam, atau puasa Daniel. Kemudian akan diadakan ibadah komsel hari Rabu jam 7.30 malam.
untuk tempat nanti akan diumumkan kembali via grup WhatsApp. Kemudian hari Jumat diadakan ibadah gabungan, itu untuk Pelprim, kaum pria, dan WSP, kaum wanita, secara onsite hari Jumat jam 7 malam. Bagi kaum pria, kaum wanita, mari kita ikuti ibadah gabungan ini. Pada hari Sabtu diadakan doa pagi di gereja jam 7 sampai jam 8 pagi. Kemudian sorenya diadakan ibadah remaja, YMB, bagi kaum muda, mari kita ikuti ibadah ini. Setiap hari Sabtu di gereja jam 5 sore. Kemudian kembali lagi di minggu depan ibadah raya yang pertama jam 8 pagi dan ibadah anak-anak sekolah minggu jam 10 dan ibadah raya yang kedua jam 5 sore di gereja. Oke, kemudian ibadah Natal GPD Kota Wisata dalam hitungan bulan jadi pada tanggal 10 Desember ya. Jadi bagi jemaat yang ingin berpartisipasi melalui Dana dapat memberikan persembahan Natal secara langsung dengan amplop persembahan Natal atau via transfer ke rekening BCA Digital diawali dengan kode bank 501 0095 3468 2970 atas nama Ibu Elina. Baik, ya, jadi untuk kegiatan Natal kita, ibadah Natal diadakan pada hari Minggu 10 Desember 2023 jam 5 sore di gereja. Jadi bagi seluruh jemaat, kosongkan waktu, kosongkan agenda pada tanggal 10 Desember, kita akan bersama-sama merayakan ibadah Natal di gereja jam 5 sore pada tanggal 10 Desember 2023. Tidak ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala? Baik, tidak ada. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa, nanti Bapak Ramli akan tutup dengan doa. Akhiri pada kita saat ini, kedua kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di akhir ibadah kami Tuhan sudah berkati kami, kebenaran firman-Mu datang kembali kepada kami, mengingatkan kami dan mengakui bahwa kami ini adalah hamba-Mu dan taat kepada kebenaran firman-Mu, taat pada perintah-Mu, taat pada panggilan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kebenaran-Mu yang datang kepada kami, biarlah itu meneguhkan setiap hidup kami, pengiringan kami kepada Tuhan, untuk kami lebih lagi setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati Bu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Doa kami Tuhan pakai lebih lagi di dalam melayani Engkau. Kuasa urapan-Mu terus Engkau menyatakan dalam hidup hamba-Mu ini. Biarlah firman-Mu disingkapkan, dibukakan lewat hamba-Mu, sehingga kami jemaat Tuhan di tempat ini semakin kami mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami lewat hamba-Mu ini. Berkati juga Bapak Gembala yang tidak bersama-sama dengan kami yang saat ini sedang dalam tugas pelayanan yang ada. Tuhan, di mana saja dia berada saat ini Tuhan, doa kami kuasa-Mu menyertai dia, bahkan pengurapan mengurapi dalam pelayanannya selama ada di Manado sana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sehingga boleh menyelesaikan semua tugas-tugas pelayanan yang ada di Manado kembali lagi di tempat ini, bertemu dengan keluarga jemaat Tuhan dengan keadaan yang sehat bahkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa setiap pergumulan kami umat-umat-Mu, apapun bentuk pergumulan yang kami sedang gumulkan saat ini, kami tahu Engkau yang ada bersama dengan kami. Kami bergumul dalam keluarga, pekerjaan, usaha kami percaya Tuhan yang akan memberkati hidup kami. Itu sebabnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa kalau di antara umat-umat-Mu saat ini ada yang sakit, kami berdoa biarlah kuasa bilur-bilur-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Doa kami Engkau pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus berkuasa sehingga jemaat-Mu boleh pulih dan kembali sama-sama kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan seluruh program-program kerja yang ada di tempat ini kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Baik itu pembelian, pelebaran untuk gereja-Mu di tempat ini, kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang indah bagi kami, dan Engkau menepati semua janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa setiap kehidupan kami, biarlah Tuhan yang ada dalam hidup kami dan memberkati kehidupan kami. Bangsa Indonesia ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terlebih di 2024 akan mengadakan pemilihan pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan yang
menyatakan kuasa-Mu. Siapapun yang terpilih itu dari Tuhan. Itu sebabnya kami sebagai warga negara Indonesia berikan hati kami untuk menyatakan kuasa-Mu bagi dunia saat ini. Terlebih kami umat-umat-Mu, kami boleh jadi berkat, jadi terang. Berkati setiap pemimpin kami dari presiden bahkan sampai kepada jajaran-jajaran yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan di sepanjang minggu ini kami akan beraktivitas. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, memberkati segala aktivitas kami. Tuhan yang buat kami berhasil, Tuhan yang buat kami beruntung. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah kuasa penyertaan menyertai hidup kami, melanjutkan setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Allah Immanuel menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami yang Tuhan sudah berkati, dan kami akan mengakhiri ibadah kami, kami menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu, kita terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terima dan bawalah pulang berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus, terus tetap tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Naikkan pujian ini, kami memuji kebesaran. Selamat hari